Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif. Ngaji ini berat karena perjuangan. Karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu, wajib terus kamu ngaji. Ataukah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, mengembirakan, dia sumber kebahagiaan. Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya, Pak. Ini masih perjuangan, Pak. Berbeda ternyata, meskipun ngajinya sama. Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif, universal. Maka ya subjektif, ya objektif. Kemudian kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia ya sudah. Jadi tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap di balik minum ada kebaikannya, yaitu saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu di balik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, di balik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Wis kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti di balik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena di balik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitrah, dan lain sebagainya. Jadi di balik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah? Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Baik, teori-teorinya sudah. Sekarang kita lihat pengembangan teorinya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya. Kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini yo untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap.
kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan, dia juga menyempurnakan kebahagiaan, dia juga membantu kebahagiaan dari luar, dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira, baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidup? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre, duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu, ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa gitu. Sulit bahagia, itu jadi jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, ya isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat.
Ya kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian kalau sakit ya tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melean, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, oh sepanen kamu. Jaga kesehatan. Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna. Jadi nanti di Summa Theologia banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna. Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas, ya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia, agar dia baik, agar tidak ada kotoran kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu, kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya. Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, dan lain sebagainya. Merasa itu nyaman. Kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti ya dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan dia tidak bisa oleh dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang di luar diri manusia tadi, kan jenisnya macam-macam. Di luar jiwa kita yang membahagiakan jiwa kan macam-macam. Ada materi, ada kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, semua yang di luar Allah itu mungkin bisa membahagiakan jiwa, tapi tidak sampai puncak. Karena yang di luar Allah semuanya sifatnya sementara. Yang bisa membuat jiwa sampai pada kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan puncak adalah kedekatannya dan persatuannya dengan Allah. Jadi kondisi jiwa saja tidak menunjukkan kita ada di puncak kebahagiaan. Dia mencapai kebahagiaan puncak kalau dia bersandar nyambung dengan Allah. Jadi dirinya sendiri bukan kebahagiaan puncak.
Ini logika sederhananya, kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaanmu hanya kalau jiwamu kamu tautkan dengan Allah. Ini rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak. Baik, ini ambil nafas lagi ya, kamu pahami pelan-pelan materinya ini. Kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin meleset pemahamannya. Nah, kalau ini mudah, saya tidak perlu menjelaskan tiap hari diceramai ini kamu. Bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu ya kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah. Butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya yang kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Kata Thomas Aquinas, kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, kita bahkan tidak akan sampai pada titik bahagia. Kenapa? Kita tidak akan pernah puas, tidak akan ada rasa cukup kalau itu sehubungan dengan kekayaan. Coba kalian sebut orang paling kaya siapa? Kalau kalian tanya dia, sudah cukup merasa kaya kah? Tidak butuh apa-apa lagi kah? Mesti dia masih butuh banyak hal lain. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya alhaakumut takasur. Kalau urusan harta kita tidak ngerti stopnya kapan. Di ruangan ini mungkin ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Tapi yang dirasakan mesti sama. Merasa apa? Merasa masih kurang. Coba kamu tanya yang temenmu dompetnya isinya ratusan ribu, sama yang dompetnya hanya puluhan ribu. Kalau kamu tanya yang ratusan ribu, Mas punya uang di dompet 500-an ribu kira-kira cukup? Ya kurang lah, ini kalau saya masih kurang. Yang puluhan ribu ya tidak usah ditanya, mesti kurang. Jadi jumlahnya bisa jauh berbeda, tapi yang dirasakan sama. Sama-sama masih kurang. Just kamu ceklah konglomerat orang-orang yang kaya raya, yang penghasilannya mungkin miliaran, puluhan miliar, yang normal. Itu pun tetap, kenapa kok dia masih kerja keras, dia masih mengejar ini itu? Karena masih kurang. Berarti apa? Kekayaan tidak bisa jadi standar untuk memenuhi kebahagiaan yang sempurna. Mungkin bisa untuk kesenangan sesaat-sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, kata Thomas Aquinas, hakikatnya bahkan kekayaan itu hanya alat. Alat tidak boleh jadi tujuan. Kita tadi kan ingin bahagia. Kebahagiaan ini kan tujuan. Kalau kita letakkan tujuan ini di alat, jadi keliru. Kamu kerja ingin apa? Ingin dapat apa? Uang misalnya, gaji. Loh, tujuanmu gaji, padahal uang itu kan nanti masih ada tujuan yang lain, yang lebih tinggi, mungkin yang lebih jauh, yang lebih luas dari uang itu. Tapi orang sering lupa uangnya yang jadi tujuan. Padahal uang itu kan hanya perantara, hanya alat untuk tujuan yang lebih jauh. Jadi dia tidak bisa jadi tujuan akhir, apalagi kebahagiaan utuh.
Tidak mungkin kita bisa dapat dari kekayaan. Nah ini yang kedua, yang tidak mungkin jadi kebahagiaan puncak. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Nih, kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan, ya tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Kata Thomas Aquinas, mungkin kebahagiaan bisa muncul, kehormatan bisa muncul dari kebahagiaan, tapi tidak bisa sebaliknya. Jadi kalau kita bahagia itu kan karena melakukan banyak hal kebaikan tadi. Dari situ mungkin kita dihargai oleh orang lain. Tapi bukan kehormatan ini yang kita tuju, itu hanya efek saja, bukan tujuan. Pak, saya melakukan kebajikan banyak sekali dalam hidup ini. Ya Alhamdulillah. Akhirnya saya dihargai orang, Pak. Tidak apa-apa, penghargaan itu efek saja. Kamu kan sebenarnya melakukan kebaikan, ya kebaikan saja. Dihargai, tidak dihargai bukan tujuanmu. Tapi kalau tujuanmu hanya ingin dihargai, dihormati, ya kamu salah jalur. Karena kalau seperti itu kamu bukan orang mulia, tapi orang egois yang mengejar pengakuan orang lain. Kehormatan tidak bisa jadi sumbernya kebahagiaan, karena dia hanya efek dari kebaikan saja. Itu pun kalau kehormatan diperoleh secara baik.